Hello everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada part 6 ini, saya akan membahas tentang manipulasi data number. Nah, pada part 6 ini jadi kita akan mencoba bermain-main dengan operasi matematika sederhana. Oke, langsung saja kita praktekkan ke file JavaScript-nya. Di sini saya akan melakukan operasi matematika sederhana. Nah, yang pertama, kita langsung saja siapkan sebuah variabel. Di sini ada const A sama dengan, jadi variabel A itu berisi nilai, misalkan saya kasih 100 gitu. Kemudian const B sama dengan 50. Dan di bawahnya kita deklarasikan hasil untuk menampung operasi matematika nanti dengan nama variabel hasil gitu. Nah, seperti ini. Kemudian tidak lupa kita memanggil console.log untuk menampilkan outputnya dengan variabel hasil seperti ini. Nah, tinggal kita bermain-main dengan operasi matematika di sini ya. Jadi yang pertama kita langsung saja lakukan penjumlahan hasil sama dengan A ditambah B gini. Oke. Tinggal kita lihat outputnya di dalam browser. Maka outputnya akan muncul angka 150 karena penjumlahan antara 100 dengan 50 A plus B adalah 150. Oke, kemudian yang kedua saya akan melakukan operasi pengurangan ya, masih sederhana nih. A dikurangi B begitu. Kemudian kita lihat outputnya. Maka di sini outputnya adalah 50. Sesuai ya, karena 100 dikurangi 50 adalah 50. Dan kita lakukan juga sebuah operasi perkalian. Jadi A dikalikan B, maka outputnya atau hasilnya adalah 5000. Di sini juga bisa melakukan operasi pembagian dengan A per B begini. Kemudian kita lihat outputnya, maka akan tampil angka 2. Nah, setelah pembagian saya juga akan mencontohkan modulus. Jadi apa itu modulus? Modulus adalah sisa dari hasil pembagian. Misalkan A modulus B begini. Maka sisa dari pembagian A dibagi B itu berapa? Nah, di sini harusnya 0 karena 100 bagi 50 dia gak ada sisanya ya. Misalkan ini saya ganti dengan 40. Maka akan beda lagi hasilnya. Maka sisanya 20 karena 100 dibagi 40 adalah 2 dan sisanya adalah 20. 40 kali 2 itu 80 ya. Jadi 100 kurangi 80 itu sisa 20. Nah, itu adalah fungsi dari modulus. Di dalam JavaScript juga terdapat objek matematika seperti menampilkan konstanta pi, kemudian konstanta e, kemudian kita bisa melakukan pembulatan, mencari nilai absolut, akar kuadrat, dan lain-lain. Coba akan saya contohkan saja, kita akan melakukan sebuah objek matematika. Langsung saja kita bermain dengan objek matematika dengan hasil sama dengan, kita contohkan yang pertama mencari pi. Mat titik pi begini ya. Nah, ini console.log-nya kita pindah di bawahnya seperti ini. Kemudian kita save, kita lihat outputnya, maka dia akan menampilkan nilai dari pi yaitu 3,141592653589793 sekian. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menampilkan sebuah konstanta dari E. Tinggal seperti tadi, mat titik E besar, kemudian kasih titik koma. Maka akan menampilkan sebuah konstanta dari E yaitu 2,718 sekian. Nah, di sini saya juga akan mencoba melakukan sebuah pembulatan. Misalkan hasil sama dengan mat. Kalau pembuatan itu kita menggunakan round.
Jadi round kecil semua. Kemudian di dalam kurung adalah sebuah nilai yang akan kita bulatkan. Misalkan saya memiliki nilai 4,8. Coba kita bulatkan seperti apa pembulatannya. Oke, kita lihat outputnya. Maka outputnya adalah 5, karena di setiap pembulatan normal dia itu ketika yang di belakang koma atau angka di belakang komanya itu di atas 5, maka dia akan dibulatkan ke atas, dan ketika di bawah 5 maka dia akan dibulatkan ke bawah. Misalkan ini saya kasih 4,4, kemudian kita lihat outputnya, maka dia pembulatannya adalah ke bawah, yaitu 4. Itu adalah round secara default. Namun jika kita menghendaki setiap pecahan desimalnya dibulatkan ke atas, kita bisa menggunakan yang namanya cell. Oke, langsung saya contohkan saja. mat.cell. Kemudian dalam kurung, nah misalkan saya kasih pecahan yang kecil nih, 4,3 seperti itu. Tapi saya ingin menghendaki pembulatannya tetap ke 5, tetap ke atas. Jadi apapun pecahannya dia akan dibulatkan ke atas. Maka kita menggunakan cell dan outputnya akan dibulatkan ke atas. Dan sebaliknya kita juga bisa melakukan pembulatan ke bawah. Jadi kita menggunakan yang namanya floor. mat.floor. Maka saya akan contohkan dengan bilangan pecahan yang di atas 5, misalkan 4,9 begitu. Dan kita coba lihat outputnya. Maka dia akan tetap dibulatkan ke bawah, yaitu 4. Meskipun nilainya pecahan desimalnya adalah lebih dari 0,5. Selain pembulatan, tentu kita juga bisa mencari nilai dari akar kuadrat. Dengan apa? Dengan yang namanya square root atau SQRT. Ini mirip-mirip dengan rumus yang di Microsoft Excel ya, yang sudah pernah saya bahas di pembahasan baik di Excel maupun di statistika. Langsung saja saya praktekkan. Hasil sama dengan mat, kemudian titik SQRT begini. Baru kita isikan, kita akan mencari akar kuadrat dari berapa. Misalkan saya kasih 25 di sini. Kemudian kita lihat outputnya, maka hasilnya adalah 5. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Nah, saya juga masih mempunyai sebuah metode yang hampir sama dengan rumus yang ada di Microsoft Excel. Jadi di JavaScript ini kita juga bisa mengabsolutkan sebuah nilai minus ke dalam positif dengan yang namanya ABS. Nah, ini juga sama nih kayak Excel nih. Kita langsung coba mat.abs atau absolute, kemudian kita isikan data minus, misalkan minus 128. Maka dia outputnya akan berubah menjadi positif 128. Nah, di sini kita juga dapat mencari suatu nilai yang kita pangkatkan dengan menggunakan dua parameter, yaitu kita menggunakan metode yang bernama pow atau power. Langsung saja saya contohkan hasil. Kita tulis mat, kemudian titik pow, dan di dalam kurung kita kasih nilainya yang akan dipangkatkan. Misalkan adalah 9, kemudian kita berikan koma di sini. Dan baru kita isikan sebuah nilai pemangkatannya. Misalkan saya ingin mencari 9 pangkat 3, maka kita isi 3 di sini. Baru kita lihat outputnya. Maka outputnya adalah 729. Sekarang kita coba mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Ini masih sama ya dengan rumus-rumus yang ada di Excel. Jadi kita bisa mencari sebuah nilai tertinggi di antara berbagai data atau nilai yang tersedia dalam suatu variabel. Saya contohkan langsung. Mat titik, kita menggunakan max kalau mau mencari nilai tertinggi. Kemudian di dalam kurung ini kita isikan datanya. Misalkan ada 5, 3, 6, 7, 8, 9, 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita
lihat outputnya, maka nilai tertingginya adalah 20. Oke, kemudian kita bisa juga mencari nilai terendah. Nah, sama kayak di Excel, kita juga di sini menggunakan mat.min. Kalau di Excel kita sama dengan min gitu ya. Nah, tinggal kita copy aja data di atas seperti ini dan kita lihat outputnya. Maka nilai terendahnya akan tampil adalah angka 3. Di JavaScript ini kita juga bisa menampilkan nilai secara random. Dengan cara gimana? Dengan cara seperti ini ya. Hasil, kemudian math titik random, kemudian kurung buka kurung tutup. Nah, tinggal kita reload saja di outputnya, maka dia akan tampil sebuah nilai random. Jadi dia nilainya acak sekali ya. Nah, jika kita ingin membatasi nilai random yang muncul, maka kita tinggal mengalihkan dengan batas nilainya. Nah, misalkan seperti ini nih, random, kemudian saya ingin membatasinya sampai 30 saja. Maka tinggal kita kalikan begini dengan 30. Seperti itu. Tinggal kita lihat outputnya. Maka ketika di reload, dia akan memunculkan nilai random, namun nilai yang tertinggi adalah 29. Jadi batasnya adalah 30. Jadi dia akan yang tertinggi akan 29, sekian. Untuk output nilai random tadi yang muncul itu adalah sebuah pecahan desimal ya. Jadi jika kita ingin menampilkan sebuah nilai bulat dari nilai random, kita bisa mengkombinasikan tuh dengan metode atau rumus pembulatan yang tadi. Nah, tadi kan kita menggunakan rumus pembulatan, ada round, ada scale, ada floor. Kita pilih saja salah satu, misalkan round. Jadi kita gabungkan saja rumusnya. Yang pertama kita menggunakan mat titik round, kemudian kita kasih kurung buka saja di sini, dan di akhir dari rumus random ini kita kasih kurung tutup. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat outputnya. Maka yang muncul di sini adalah bilangan bulat tanpa pecahan desimal. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini tentang manipulasi data number, dan kita juga sudah melakukan operasi matematika baik sederhana maupun objek matematika. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa saksikan part JavaScript selanjutnya di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.